Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia kini secara digital kita bisa menyaksikan beragam rangkaian informasi termasuk dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita sering bisa bertatap muka baik secara fisik maupun secara digital melalui seluruh kanal-kanal sosial media yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia, Nabi akhir zaman, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya menjadi pengikut Muslim yang terbaik, dan kita bisa bertemu dan berjumpa dengan baginda Rasulullah di akhir hayat kita nanti. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan makna hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu bahwa perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah begitu mudah. Beliau melewati serangkaian banyak kegiatan, banyak sekali ancaman. Bahkan jalan dakwah beliau pun bukanlah jalan dakwah yang mulus, tetapi penuh dengan terjalan batu-batu kerikil, ibarat ada di jalan raya. Hadirin sekalian rahimatullah, pada awal masa kenabian, Rasulullah melakukan dakwah secara diam-diam atau sering kita kenal dengan dakwah Siriyah, di mana pada saat beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro, pada saat itu beliau mencoba melakukan dakwah kepada minimal kerabat dekat dan keluarganya. Tidak banyak yang mengikuti Rasulullah pada saat itu. Minimal Rasulullah memiliki keluarga terdekat, yaitu istri baginda sendiri, di mana Siti Khadijah menjadi umat muslim pertama yang mengikuti jejak dakwah Rasulullah, dan termasuk hingga akhir hayat Siti Khadijah memberikan support yang luar biasa terhadap perkembangan dakwah Islam, terutama di tanah Jazirah Arab. Hadirin rahimatullah, perkembangan dakwah beliau mulai berkembang meskipun dilakukan secara diam-diam. Sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu mulai mengikuti dakwah Rasulullah dan hingga diikuti oleh sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Meskipun dakwah dilakukan secara diam-diam, tentu saja strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah tidaklah begitu mudah dilaksanakan pada saat itu, karena Rasulullah mencoba menghindari konfrontasi dengan kaum Quraisy yang mana mereka memiliki karakter yang sangat keras. Bahkan tidak mudah bagi mereka menerima
ajaran Islam pada saat itu. Setelah 3 tahun di masa kenabian, strategi dakwah Rasulullah SAW dari dakwah yang dilakukan secara diam-diam atau siriyah, kemudian Rasulullah mencoba menggunakan strategi dakwah secara terang-terangan, atau sering kita kenal dengan istilah dakwah secara jahriyah. Pada saat itu Rasulullah mengumpulkan seluruh kaum Quraisy di Bukit Sofa dan mengumumkan terkait dengan kebenaran ajaran Islam. Meskipun demikian, Rasulullah SAW pada saat itu menerima banyak sekali tantangan, di mana sebagian kaum Quraisy pada saat itu mencemooh Rasulullah, dan bahkan Abu Lahab pada saat itu merupakan salah satu paman dari Rasulullah yang merupakan paman Rasulullah dan menentang dakwah Islam yang disebarkan oleh Rasulullah. Hingga keluar surat Al-Lahab, di mana disebutkan di ayat pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tab, maka binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan pada akhirnya dia akan dibinasakan oleh Allah. Hadirin sekalian rahimatullah, meskipun demikian tidaklah mudah di awal masa kenabian pada saat itu, di mana pada saat itu ada masih pengikut Rasulullah yang mendapatkan ancaman bahkan siksaan. Kurang lebih di awal tahun kenabian pada saat itu disaksikan Bilal bin Rabah pada saat itu disiksa dengan sangat luar biasa, bahkan tubuhnya diikat, tangannya diikat, dan tubuhnya telentang di bawah terik sinar matahari, dan pada saat itu disiksa oleh kaum Quraisy. Dan Umayyah pun demikian, dia menjadi mati syahid karena pada saat itu mendapatkan celaan termasuk juga siksaan dari kaum Quraisy. Inilah situasi ketika Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, hingga pada akhirnya tahun 615 Masehi Rasulullah memutuskan untuk melakukan hijrah, di mana sebagian pengikutnya untuk menghindari ancaman dan siksaan dari kaum Quraisy, mereka melakukan hijrah ke Habasyah, di mana Habasyah ini bukanlah negeri Muslim. Pada saat itu Habasyah yang saat ini dikenal sebagai negara Ethiopia berada di bawah penguasa Kristen yang adil. Disitulah banyak umat Muslim berada di bawah perlindungan penguasa Raja Najasyi pada saat itu. Mereka merasa adil, mereka bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ancaman, dan bahkan mereka bisa beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, yaitu Islam. Disitulah kemudian gelombang besar datang dari Mekah menghindari ancaman dan siksaan kaum Quraisy. Mereka datang ke Habasyah untuk mencari perlindungan. Hadirin sekalian rahimatullah, perjalanan dakwah Rasulullah begitulah sangat panjang, hingga pada akhirnya pada tahun 621 Masehi sekelompok masyarakat dari Madinah menemui Rasulullah di Mekah dan menyatakan diri ingin menerima ajaran Islam. Dan pada saat itulah Rasulullah memiliki inspirasi untuk melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang diawali pada bulan Safar tahun 622 Masehi, hingga diputuskan bulan Rabiul Awal 622 Masehi, Rasulullah berserta pengikutnya melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada bulan Rabiul Awal, pada saat awal Rasulullah memutuskan untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah, pada saat itu Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumah beliau, karena pada saat yang bersamaan rumah beliau dikepung oleh kaum Quraisy. Untuk mengelabui kaum Quraisy, maka Ali bin Abi Thalib terpaksa harus tidur di rumah beliau dan melindungi Rasulullah
dari ancaman dan kekejaman kaum Quraisy. Dari situlah kemudian Rasulullah mencoba melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Itu pun juga tidak mudah. Rasulullah harus bersembunyi di Gua Sur, yang ceritanya sering kita kenal sampai sekarang. Beserta Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur hanya untuk menghindari kejaran dari kaum Quraisy yang sangat kejam. Sehingga kemudian diputuskanlah Rasulullah SAW pada saat itu untuk melanjutkan perjalanan dan ke Madinah, dan pada saat itulah beliau tiba di suatu wilayah yang kita kenal dengan istilah Kuba. Beliau mendirikan masjid di luar perbatasan Madinah, yang saat ini masjid itu dikenal dengan istilah Masjid Kuba, masjid pertama umat muslim. Hadirin sekalian rahimatullah, dari penggalan cerita perjalanan dakwah Rasulullah dari yang sifatnya siriyah menuju dakwah yang secara terang-terangan, kita mengambil hikmah bahwa Rasulullah melakukan hijrah bukan tanpa tujuan. Hijrah secara harfiah dapat berasal dari kata hajaro, artinya adalah berpindah, atau juga dapat berarti memutuskan atau memutuskan hubungan yang tidak baik untuk tujuan kebaikan. Hijrah juga dapat dimaknai di masa kenabian Rasulullah di tahun ke-13. Masa kenabian Rasulullah dan pengikutnya melakukan perpindahan dari Mekah menuju Madinah. Hijrah juga dapat diartikan sebagai bentuk suatu perpindahan dari kampung kemusyrikan menuju keimanan. Dari makna hijrah ini dapat kita simpulkan bahwa hijrah dilakukan sebagai suatu bentuk upaya untuk meninggalkan sifat-sifat ketidakbaikan, sifat-sifat jahat, sifat-sifat yang kurang baik. Makna dari hijrah tersebut dapat dimaknai begitu luas, dan kita pun juga dapat memetik hikmah bahwa sebagai manusia kita diberikan akal, kita diberikan kekuatan untuk senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Seringkali kita dengar istilah the principle of continuous improvement, atau prinsip yang mendasarkan pada perbaikan secara berkesinambungan, di mana Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang harinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang harinya hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Barang siapa yang harinya hari ini jauh lebih buruk daripada hari-hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang-orang yang celaka. Hadirin sekalian rahimatullah, prinsip perbaikan secara berkesinambungan telah diadopsi ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama apabila kita contoh dalam praktek kehidupan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Standar manajemen kualitas atau mutu universitas itu pun juga telah mengadopsi prinsip perbaikan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Itulah mengapa setiap perguruan tinggi mereka memiliki proses akreditasi dan ada proses audit mutu internal. Tujuan utamanya adalah agar hal-hal yang menjadi temuan, apabila itu adalah hal yang kurang baik, maka itu harus ditinggalkan
Dan hal-hal yang sifatnya inovasi, hal-hal yang sifatnya baik, itulah yang harus dikembangkan untuk mutu perguruan tinggi yang jauh lebih baik. Hadirin rahimatullah, prinsip perbaikan secara berkesinambungan juga dapat diaplikasikan kepada kita seluruh umat manusia. Sangat mudah kita lakukan, sangat mudah kita melakukan evaluasi diri. Kita lakukan secara diri sendiri ataupun melalui evaluasi secara langsung dari keluarga terdekat ataupun dari sanak saudara. Hadirin sekalian rahimatullah. Hikmah yang kedua, bahwa hijrah harus senantiasa untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajjir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Artinya adalah, barang siapa di muka bumi Allah ini mereka berhijrah untuk menggapai ridho dari Allah, maka di muka bumi ini niscaya mereka akan mendapati rezeki Allah yang sangat luar biasa banyak dan tempat hijrah yang luar biasa luas. Dari sini dan dari ayat ini kita dapat simpulkan bahwa kita harus senantiasa melakukan kegiatan, perbuatan, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang buruk, menuju kebaikan, dan itu semua ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari mahasiswa di program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan mobilitas internasional. Program ini sudah berjalan 2 periode ini. Ada kegiatan program kredit transfer selama 1 semester, dan ada pula program dual degree, di mana mereka akan tinggal lebih dari 1 semester, hingga akhirnya mereka mendapatkan 2 gelar. Selain mereka mendapatkan gelar atau konversi SKS, tentu saja niat untuk berpindah, menetap untuk sementara waktu di bumi Allah ini, sekalipun dibingkai dengan program mobilitas internasional, tentu saja harus diniatkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sanalah anak-anak kita memiliki wawasan yang sangat luas, pengalaman internasional yang sangat luar biasa, dan diharapkan ketika mereka pulang ke Indonesia, pulang ke Universitas Islam Indonesia, tidak hanya mereka menemui kami para dosen ini, bagaimana agar kegiatan mereka bisa dikonversi menjadi SKS, tetapi juga bagaimana agar kemudian mereka menjadi insan yang mulia, atau sesuai cita-cita UI menjadi insan ulil albab. Hadirin sekalian rahimatullah, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kita bahwa hijrah hanya dilakukan untuk melakukan perpindahan fisik saja, tetapi ada hikmah yang luar biasa bahwa hijrah harus senantiasa didasari untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal menuntut ilmu, hijrah harus dimaknai sebagai perubahan transformasi dari setiap kita manusia untuk menjadi yang lebih baik dan untuk menggapai ilmu yang bermanfaat. Tentu saja, dimanapun kita belajar, senantiasa itu dilakukan untuk membuat agar peradaban yang kita bangun
sebagai umat muslim menjadi peradaban yang baik dan bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keputusan-keputusan yang kita tetapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.